تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله
يمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله يستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم ننظر أنا يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل صدق الله العظيم صدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Pak Oce Oce itu nama keren beliau. Kalau di luar kalau cari Pak Oce. Sayang kumbang mencari makan, terbang seiring di tepi kali. Selamat datang kami ucapkan, moga diringi restu ilahi. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari yang ke-23 ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan, iman hingga kita dapat berkumpul kembali di mushola Thaibah yang kita cintai. Bapak Ibu sidang subuh yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini sedianya Ustaz kita adalah Profesor Dr. Haji Mukhlis Bahar. Berhubung beliau ada halangan, ada kegiatan lain yang paling penting, yaitu beliau menggantikan kita membalik sumber, yaitu Haji Uda Zaifah Zakir SPD MM. Itu kita minta rasa langsung kepada Ustaz kita, kepada Bapak Ustaz Haji Zaifah Zakir, waktu dan tempat silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillazi ahyana ba'da ma amatana wa nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali. Pertama kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan nikmatnya pada pagi hari ini kita masih sempat melangkahkan kaki dengan tangan dalam rangka melaksanakan salat subuh dan ikuti dengan tausiah. Rasulullah bersabda, manusia tertipu dengan dua hal. Pertama kesempatan, yang kedua kesehatan. Awak sehat, kesempatan dah, rumah batik, mobil manggilek. Piti balik PDP, istri kami, awak meninggal. Itu tidak sempat ke Mekah. Ardi istri anak kami nak cari. Tadi itu ada dinikahi oleh orang. Misal katakan. Jadi dia supaya menyesal. Kemudian waktu saya di Mekah ada orang pesan kepada almarhum Ebi Santoso, tolonglah sampaikan ini kepada jemaah. Suruh jemaah itu untuk berangkat ke tanah suci. Karena tanah suci itu bukan orang kaya saja, orang biasa-biasa juga ada, ya kan? Pokoknya ada kemauan kita, ada rezeki. Teman saya waktu di Mekah dulu, itu dia ke Mekah itu kan dia bayar jemaahnya. Nah, jadi kalau kemudian ada pula teman saya 7 orang bersaudara, 5 orang sudah ke Mekah, yang 2 orang belum pergi. Jadi bapak, ibu, kemudian saya pernah tanya kepada sahabat sana, kok bisa mudah-mudah ke Mekah? Saya punya ruko, punya rumah kos. Yang satu rumah kos itu khususkan untuk anak saya atau cucu saya, daftar ya. Jadi mudah-mudah dia sudah ke Mekah. Kalau kita terbalik sudah tua, saya sudah umur 60 sudah pensiun baru ke Mekah. Kemudian salam salam dapat kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali. Bapak Ibu, ada satu seorang mikir antara khayalan dan kenyataan. Saya mimpi Bapak Ibu, taziah sana. Kapanlah saya dapat ceramah di sini ya? Nah, itu mimpi saya. Rupanya menjadi kenyataan sekarang. Telepon dari Pak Mukhlis Bahar. Oh Zaifah, tolong gantikan saya lah di sini Autobahn. Mana ya Pak? Kalau dasar saya pernah kesana Pak, saya minta ziarah Bapak Dewan. Ya di sebelah tur, cuak situ dalam tiku. Itulah tambahnya. Jadi sebelum ini ya 50.000 tahun sebelum dunia diciptakanlah adu nafsi mampu tambu jadi ibu sebelumnya. Jadi mungkin ini sudah masjid yang ke-121 saya mungkin masjid dan musala ya. Saya baru pula jadi ustaz Bapak.
Saya sarjana pendidikan dan magister manajemen. Saya guru SMA 4, pernah guru SMA 3, pernah guru SMA Sandulah. Kemudian di Padang Panjang pernah 10 tahun. Nah, kemudian di sini di SMA 4 Padang. Waktu di SMA 4, nah dicerita sedikit Pak Ibu, latar belakang saya pernah bertanya, kok bisa Pak ceramah Pak? Bapak tidak sarjana agama. Ada kata orang bijak saya bilang, tidak semua kita jadi ulama, tapi kita harus belajar agama. Tertariklah tersebut mana Pak almarhum Amir Radianti, saya ikuti pengajiannya. Kemudian kajian hadis ya, kemudian dengan Dr. Syofi, belajar seluruhnya. Akhirnya sudah berani saya. Jadi untuk sukses itu ada 4 katakan, saya bilang tersebut. Yang pertama pengetahuan, yang kedua ketulusan, yang ketiga semangat, yang keempat praktek. Nah, jadi kemana dia disuruh, saya siap berangkat. Memang saya dulu dari tamat SD suruh dari orang tua saya, masuklah ke PGA. Kalau meninggal dan siang menyembayang, soal keluarga kami tidak ada yang ustaz Bapak Ibu. Nak hijau loh boh, dia nak mau ada apa kan masuk kabri, kan? Rupanya tinggi Yuseti. Ini nasib saya sama dengan dasar aktif dan sahabat agim. Jadi kalau ujian banyak yang itu. Kemudian saran para Dr. Muklis Bahar, kalau mengaji banyak kali bidang pendidikan, bidang ekonomi dan bidang guru di bidang lainnya. Saya ya masalah yang diberikan judul ini sebut juga saya, tapi sebaiknya kita berikanlah yang bidang. Judulnya sekarang adalah, karena saya gantikan adalah profesor, tentu judulnya juga judul profesor pula yang saya gantikan ya. Judulnya Nabi Muhammad SAW sebagai guru. Konsep Nabi Muhammad SAW dalam mendidik akidah, ibadah, emosi dan kejiwaan anak. Judul aslinya An-Nabiyyu Murabiyan. Penulisnya Profesor Dr. Abasid Amsahir. Nah, ini yang saya dapat judulnya. Nah, dalilnya kita sudah tahu semuanya, itu surat 33 surat Al-Ahzab. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi pada Rasulullah kita bercontoh teladan yang baik. Apa Ibu? Prinsip dasar bagi orang tua dalam mendidik itu adalah sebanyak 7. Nah, karena waktunya terbatas, ya 7 kali berapa menit kan 20 menit Pak? Boleh lebih Pak. Nah, kalau lebih rencana nak kan. Kalau ceramah 2 tadi malam saya ceramah dibatasi 20 menit kan. Nah, kalau 20 menit berarti 27 kali 2 14 apa pembukaan kan. Nah, itu kan. Kalau ini bebas mau panjang sah ya. Nah, dah. Pertama, teladan yang baik. Teladan yang baik. Ada kata Inggrisnya look, father look, son. Cari ayahnya, cari anak. Kalau ayahnya panduto, anak panduto lo babu. Ya kan? Kalau apanya pemberang, anaknya pemberang lo. Sebab kalau istilah kamalu jujuran aku kan. Dia kan terlambat juga. Jadi sifat-sifat ayah itu ada pada anak. Apalagi kalau dia laki-laki, kalau apanya sekilo, itu ke anak manusia itu. Kalau amak sekilo, itu anak laki-lakinya terus silang. Jadi kelemahan apa-apa ibu itu pada anak manusianya. Jadi kalau ada saudara ibu, tidak mau sembahyang, mau sholat, kuncinya mudah saja nya. Sudah tu kejadian ke anak manusianya, apa yang menangi dia sendiri menangi lagu. Aku menangi yang Vera, masih namanya. Dia kalau Pak masuk benar aku, Vera tidak bisa menolong tu. Apa menangi lagi? Akhirnya sadar Pak itu kan, nak sembahyang sholatnya begini. Karena kelemahan apa itu terhadap anak manusia. Kalau ibu kelemahan ibu pada anak laki-laki. Jadi anak laki, kalau anak laki-laki itu ibu itu sakit, saya ada anak ibu di Jakarta atau langsung kontak ibu. Tapi kalau anak manusia ibu tidak ada, ya kan? Karena sudah ada suaminya, sudah ada junjungannya. Jadi kalau ibu mendoakan anak langsung berarti tercapai sesuatu. Jadi keteladan yang baik. Jadi kalau ibu paduto karena dalam buku Nabi baca tadi kalau mengenai dalam 632 itu bawa dari Al-Malik ya Rasulullah bersabda katanya kan dalam tersebut kalau begitu ada bau busuk yang keluar di mencong aku ya itu baunya sampai 1 mil padang luang sekali betul baru tolong sekali lain tiba di cincin ya betul dia tiba dia oleh panjang betul sebelum tiba di tinggi betul sampai ke 0 km makin jauh engkau jauh aku jauh engkau dekat aku dekat terpacu dalam melodi Tuhan ya. Jadi
semakin jauh dari Allah Tuhan. Itu yang ditanamkan teladan yang baik. Nah, yang pertama, ini contoh ya, oke contoh. Contoh lagi kejadian, experience the best teacher, istilah kami adalah seorang kopi ya, pengalaman guru yang terbaik. Pamannya laki-laki ketika umur 40 tahun, 44 itu masanya puber kedua muncul gitu Pak. Ini balik muda. Kalau udah suami ibu umur 40 tahun, hanya 40 tahun sampai pelampe ini balik muda balik. Di saat itu dia banyak godaan, apalagi mana kurang kan. Akhirnya dia tambah caleng, buka cabang caleng kan. Buka cabang kok, yang anaknya laki-laki itu nak menerima dok, ibunya diperlakukan macam itu, ya kan? Bisa kawan sendiri, saya bukan orang dapat gangguan mental yang psikologis dia kan. Bahkan mau dia membunuh orang tuanya kalau ibunya itu disakiti. Itu betul lah seorang anak laki-laki. Kita sebagai orang yang contoh. Itu makanya kalau kita lahir anak laki-laki, apalagi di Arab itu satu kebahagiaan. Kita lihat dalam Rasulullah ketika Ibrahim meninggal anaknya kan, Nabi Muhammad sudah terputus kan, anak laki-laki Nabi Muhammad meninggal sebelumnya, si Abu Qasim, kemudian si Abdullah, ya kan, akhirnya terputus. Itulah kalau ada anak laki-laki tersebut. Itu teladan yang baik. Jadi contohlah bapak ibu kepada anak awak, ya kan, awak sebagai contohnya, awak akan ditiru, awak akan disukai. Itu yang pertama. Yang kedua, memilih waktu yang tepat untuk memberikan pengarahan. Bila momennya memberikan nasihat kepada anak tersebut. Ini ada caranya. Kalau tidak ada caranya, payah Pak. Ada 3 yang dilakukan oleh Rasulullah. Pertama, ketika berwisata atau melancong ya, atau di jalan atau di kendaraan. Bu, pernah saya baca buku kan, Rasulullah naik unta. Kalau itu kan kendaraan Rasulullah kan unta ya. Naik Ibnu Abbas. Apa kata Rasulullah kepada Ibnu Abbas? Ibnu Abbas, jagalah Allah. Jadi ditanamkan di sini tauhid jagoana wa Allah kama bayyana lupo. Itulah nasihatnya. Ini saya tersebut. Itu pada kejadian pada kawan aku Bu. Kejadiannya anaknya merantau ke Jakarta, ibunya di Padang. Kesiapa tuh panggil itu? Tidak bisa menolong anak sini. Serahkan kepada Allah. Tanam kau dalam nak kita. Belajarlah baca ayat kursi, kan? Ayat-ayatnya kan, jaga diri dan sebagainya. Digaduh dia tiba sinar itu. Karena yang ada ayat dibacanya dekat dengan Allah, terlindung tidak jadi ganggu. Kemudian ada anak kawan Abu Soleh, anak kawan sekolah di Rusia Pak. Itu orang komunis dia. Kok berani mantan anak buka ke sejauh ke negara Rusia, itu orang komunis. Dia takut yang boleh setelah. Tidak ada yang takut setelah ada. Abu serahkan kepada Allah. Yakin ya anak tersebut. Rupanya dia habis kota, Palestina kan di Transil. 3 orang. Ada aja yang menolong. Apalagi ketika itu rajanya perempuan pula ahli hukum dia. Ya kan? Ada saja lagi. Kemudian ada kisah satu lagi, kisah nyata adanya. Itu seorang perempuan pulang hari dah malam. Diganggu oleh laki-laki, ya kan? Mau diperosan, ya kan? Tidak jadi. Kemudian berapa lama sudah itu? Besoknya datang pula perempuan lagi, ya kan? Diganggunya, bisa aja mengganggunya kan? Usahanya. Kemudian ditanyanya, bak ketika kamu nak bisa? Tidak, berani yang bertiga, nampak ada yang bawa je. Sedangkan dia sendiri, bak nampak itu? Malaikat yang kanan kiri kok nampakkan dirinya. Jadi waktu itu. Jadi kalau berjalan itu jangan lupa. Pengalaman dia kan bukan bawa kendaraan. Seribu dari Padang Panjang itu Padang berangkat jam 9:15 malam ke Padang naik ke Kijang gitu. Ada atas kendaraan, kamu ngaji itu. Amma yatasal. Pun istri aku. Pun dia nak tapi tiga saya tiap tu. Berangkat jam 9 tiba rumah di Padang jam sebalik tidak ada gangguan. Sabalun itu aku kalau berjalan mantan anak, aku penyanyi Pak Kau dan Sibu Hati lagu ketika itu, jadi bernyanyi kan. Ini ibu suka dalam kendaraan ibu. Jadi ibu kalau memasak supaya sanang udah ibu tuh sambil memasak baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar kan memasak. Aku dengan baca ayat tersebut, anasi nabu agika suami ibu tuh lama emang. Tidak tahu baik kekanduan, namun jadi itu. Karena juga tapi kan Ramadan kan dengan berzikir. Kemudian ada contoh lagi kawan aku tinggal di Lubuk Bayo, mau majalis sampai Lubuk Gadong, tidak pernah kena jamret, tidak pernah kena hipnotis. Ada si ibu,
Amo dari Lubuk Bayu sampai kantor PDK, amo itu subhanallah. Sampai kantor pos, alhamdulillah. Dari kantor pos kata Allah buat dulu kan diskusi. Tapi nanti pun seraleh kena jauh dari Allah, karena hipnotisnya. Amo saja, urut saja, kemudian tiba di rumah, gua ambil itu begini. Tetangga amo sendiri yang kerja di PLN. Karena tipu juga, habis itu 70 juta. Kenapa? Karena ada zikir. Jadi kalau Allah berzikir dan pakai Allah, itu terjauh kita dari perbuatan tersebut. Yang kedua, waktu makan. Waktu makan itu momennya untuk memberikan nasihat waktu makan. Itulah Ramadan Bapak Ibu, ya kesempatan untuk mendidik anak. Kalau berbuka, apa sih belum buka? Ibu adalah kegiatan ibu juga, ya. Anak adalah berbuka. Bila kamu jangan, itu putus sahur pula, ya kan? Berikanlah nasihat. Kalau habis sahur, pemain nanti bulan biasa nanti ketika maghrib akan bersama di sana dan nasihat yang kita kepada anak tersebut. Kemudian saat anak sakit, ketika saat anak sakit, ini kisah Bapak Ibu, Rasulullah mengunjungi anak yang orang Yahudi, ya kan, yang sakit. Bayi Rasulullah senang, katanya, masuklah ke Islam. Kalau yang sebulan-bulan masuk ke Islam, betul kita Rasulullah. Kemudian anak tersebut mencari ke ayahnya. Kecil ayahnya, inilah permintaan Abu Qasim. Dia tahu apa Abu Qasim itu? Apa? Nama Rasulullah. Rasulullah itu anaknya nama ibu. Laki-laki si Abu Qasim, si Abdullah, ya kan? Si Fatimah, si Zainab, Abu Qasim dan sebagainya. Jadi penuhilah Abu Qasim tersebut. Jadi kalau asli Padang itu saya nama anaknya si Habib, apa si Habib? Sama nama mamanya Sidoni, apa Sidoni, akan itu kan nama ayahnya tersebut. Penuhilah. Akhirnya anak Yahudi tersebut masuk Islam. Didoakan oleh Rasulullah sehingga terbebaslah anak tersebut yang dari api neraka, masuk neraka. Ini masuk Islam. Jadi saatnya tersebut ini orang sakit. Jadi kalau orang sakit itu momennya beritulah waktu jalan sampai dan siapnya. Kemudian waktu makan. Kau waktu makan kau melalui ibu. Awak kini banyak tuh waktu makan tuh. Kalau Rasul mengajarkan kalau makan tuh dimuku-muku apa ambil sampah. Ya. Kini banyak anak tuh tidak hati-hati. Saya salahkan anak tidak hati-hati dulu. Karena pelajaran tuh kini ada. Dulu ada pelajaran budi pekerti namanya. Kini tidak ada pelajaran. Jadi anak tuh tidak hati. Waktu aja kata Profesor Pucara Ningrat, Indonesia tuh jadi pergeseran nilai. Bergeser nilai itu kini. Ada. Rasulullah buat berapa yang lalu makan apa yang ada di depanmu. Yang suku sini kan, awak kan dah, yang punya semua di sini. Ambil je suku gua. Angkat tak bicara sih teman. Memang itu. Rasulullah sampai balik yang lalu dan mengajarkan karena kalau makanlah yang ada di depan. Makan yang ada di depan. Dah selesai. Kemudian yang kedua. Yang ketiga, keadilan dan kesetaraan antar anak. Keadilan dan kesetaraan antar anak. Kalau awak di Minangkabau mau belah batuang baru kan ya. C injak, C yang buang. Iko tak boleh dalam pendidikan Bapak Ibu. Tak boleh. Rusak pendidikan. Ampamanya, aku punya anak, ya kan? Ada laki-laki, ada Sidoni, kan? Anak Sidoni itu pas anjong tadi. Oh, setelah Sidoni, Meroni, itu disebut tadi pun ini. Nanti seorang Sidoni itu nak dari Sidoni, aku kan. Menyamak yang memalak yang anis ko bambuang tadi kan. Satu saat nanti ingko nanabu sanjuang kok laba bini nanti ya kan. Kata Mutiara ada tuh nenek tuh dulu kamu Salunto Supitra itu kata Mutiara itu tentunya Pak Salunto ku bapak kawe Pak dulu bayi mudo ulang lah gae tidak tentu jurang gae. Itu kan. Jadi kisah tu datang tu jarang kaya tu. Nak amo sejak pagi bini nak boleh balik tu. Kata bandam saya di sini. Dah. Kalau minta biti ibu kinyo, minta ke bininya. Mana teh saya mato ke dalam. Jadi itu amat dari kadangan sejak dulu kini itu balas yang akan minta biti dalam kangnya. Begitu. Gimana kalau sukses ibu? Itu contoh yang sukses pabrik baja di Jawa Barat di Cikarang. Mandi itu Bapak Ibu jadikan sebagai sultan, sebagai raja. Sehingga usahanya itu berhasil. Karena kunci sukses anak tersebut itu adalah orang tua. Orang tua.
Jadi kalau orang tua itulah hargai disebutkan maju usaha. Itu banyaknya perusahaan-perusahaan yang gulung tikar dan sebagainya, orang gayanya pemudahnya. Sedang kunci suksesnya di sana banyak orang tahu. Saya kalau dalam penceramah itu yang saya tekankan kepada anak. Saja diminta dia mandiang ya gih ya. Jangan kantan. Dia tak bilang di biniangnya. Masih 9 bulan 10 hari yang kandungan. Anak tak balik yang itu. Ya kan? Itulah tanamkan. Jadi keadilan dan kesetaraan antar anak. Jangan terlalu dekat. Jadi keadilan anak. Jadi jangan sampai dibeda-bedakan tersebut. Contoh ada kejadian antara Yusuf dengan saudaranya, kan ada kejadian dalam sejarah. Di dalam Quran tuh kita kan belajar dari peringati nuzul Quran, kisah-kisah banyak tersebut. Jadi kalau dimanjakan Yusuf, ya kan, dari anak tersebut, cemburu saudara-saudara lain, jangan adiknya juga, bapak guru, dulu binatang kan, dia itu darah. Itu yang seorang ayah tahu masuk di anak dia, tapi gue buktinya kita kata demikian masukkan semua, kan? Akhirnya dia sukses jadi dan semenjaro ada menterinya kan. Nah, selanjutnya, yang selanjutnya yang sampai bini hak anak. Memenuhi hak anak. Anak. Sekarang banyak bapak ibu orang tuanya itu tidak dipenuhi hak-hak dan oleh anak. Ini pengalaman bapak ibu. Kalau untuk biaya orang tuanya untuk berburu mau diperpanjang, ada dananya. Untuk memancing ada dana itu biar suami ibu. Tapi ketika membayar sekolah anaknya, untuk membayar ngaji saja sulit bagi mereka. Jadi tidak terpenuhi hak-hak anak itu berdosa nanti. Hak anak itu harus terpenuhi itu. Jadi kan dalam ekonomi ada kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Mana yang primer dulu, mana yang pokok ini kan. Sekarang yang pokok ini diabaikan, yang tersier yang dilaksanakan. Jadi banyak seperti ini kejadian. Kenapa? Karena mereka tidak memahami. Karena ilmu tersebut ceramah jarang disampaikan. Apa hak anak itu harus sampai hak anak tersebut terberikan. Sehingga kita tidak bisa nanti dengan anak. Apa kebutuhan anak? Antara anak ya itu berbeda-beda wataknya, itu karakternya. Sampai anak itu tujuannya itu berbeda. Kan kita lihat kan, seorang ibu bisa merawat 10 anak, tapi yang 10 anak untuk bisa merawat ibunya lagi. Ya. Kita lihat di sana. Jadi mereka membutuhkan hak tersebut. Kemudian yang kelima, berdoa untuk kebaikan anak. Kau berdoa kepada ibu. Doa ibu itu langsung apa saya katakan tadi. Contoh, saya pernah mendengar ceramah. Kalau dulu saya ketankan kurang. Tidak ada jadi sekali lah banyak ceramah-ceramah, yang jarang dengar diskusi. Itu ada dari Mama Dede, saya dengar ada Mama Dede di dalam ceramahnya. Saksi sudah ceritanya, uang jadi imam besar lah di Arab. Itu biar mandinya kena nakal dulu. Ini ibu menjadi kenyataan. Nah, kalau ibu doakan anakku, ada yang tahu tuh lah. Ada kejadian 20 tahun yang akan datang menjadi kenyataan. Jadi ibu kalau memerangkan anak, jadikanlah katakan, jadi gubernur lah, jadi camat lah kan, menjadi kepala sekolah lah kan. Itu yang diminta pada anak tersebut. Jadi Jokowi lah. Bisa jadi presiden bisa ada impossible jadi possible Pak Ibu. Yang tidak mungkin terjadi. Contoh Stokaroto di Bukit Tinggi jadi Laksmana Aceh bintang Meh itu. Kemudian sebelum dia hakim ada kita yang mesti hakim itu. Sebut itu Pak awas sih dulu memang nampak saya Pak inilah Aceh bintang Meh. Namanya itu. Dia semangat. Jadi orang yang sukses itu orang kaya Pak. Benar juga kata Menpora dulu zaman Orde Baru itu. Orang yang sukses itu adalah orang yang biasa-biasa saja. Kalau orang kaya kadang udah lupa dia kan apa saja fasilitas minta dapat semuanya. Mereka itu nak pikir lagi, ya kan? Ya, semuanya ada. Jadi itu tingkatkan anak kreativitas tersebut. Jadi kebaikan untuk anaknya kenyataan. Ada pula teman saya dulu, Bugalan kapten. Iyalah kapten di sini gini itu di Galuang kan sama SMA dulu. Ibu kapten Pak, Galan ini kapten. Kalau kamu di Galan dulu waktu SMA, Pak SMA di Galan ini anak asrama namanya Kuncoro orang Jawa.
Dari rumah itu asrama tinggal sama raja. Dari jauh syaratnya butuh Ustaz, aku panggil Ustaz juga kan. Harus doa aja jadi Ustaz. Ya, Ustaz. Jadi doa awak kan. Jadi doa aja apa yang mau ingat tadi. Jadi doakan yang baik-baik. Kemudian yang keenam, kenal lagi memiliki mainan anak. Kau perlu dulu memiliki mainan anak kau yang bisa meningkatkan intelijensinya. Itu ada mainan, kalau ada tanggo dan tunggu melibat mainan itu capak tuh dijual kan. Bongkar pasang tuh, bisa menjadi pesawat menjadi kau. Jadi kreatifnya. Udah dulu TV macam dia apa ada kreatif dulu yang dibenjok meja bisa jadi tempat menggosok, bisa tempat dijual, bisa simpan tersebut. Jadi ada kreativitas. Kemudian mainan menyusun huruf kan, bisa jadi dalam sekian menit, bisa. Kau bisa jadi baca loh. Kemudian ada kenyataan satu lagi ibu, anak muridmu menggue rumah adat dari rokok jamu supir jarang rumah sepaket kita dan jamu supir kan ada jamu supir ya. Mau tanya, kok pasti ganjil jumlah anak kan? Aku tahu pak, aku ingat iya pak. Pak, sebenarnya Allah suka yang ganjil gitu kan. Rancang dah ibunya kata sebesar rumah adat kan. Kreativitas itu disebut kan. Jadi itu program yang bermanfaat bagi mereka itu ya. Kemudian seperti kejadian di TV itu, asiknya minapi itu kan? Payahnya punya tagak lah. Kenapa sudah tentuan sebut tersebut pengaruh pada kejiwaan tersebut. Mungkin ada juga orang mati sekaratul maut, main api. Jadi betulnya kata Profesor Iblis Bahar pernah ceramahnya, awak tu meninggal apa sesuai dengan kebiasaan awak. Amu tidak disangkut dengan kebenaran itu meninggal di masjid itu. Bapak meninggal di masjid tersebut, nyu rajin ke masjid. Ya, jadi kebiasaan. Ini orang rusuh ketika itu. Kalau istilahnya mah bakunya aku baku kentarnya bakunya oke. Ya kan? Benar rajin ke masjid. Pakai Pak Iblis Bahar, kalau dikatakan nyu dijuk kateh ibu, Pak kateh itu juga kan ceramah dengan maksud kau urupo dia teloteng itu ada lapian pembantai itu kok dia ayo punya suruh judi dia telapin di loteng itu kan lantai dulu. Kemudian kejadian pula di Jati kan, nanti meninggal minta you al-bali kan you kodang indah panggil si you indah kodang yo kata yoker artinya. Jadi meninggal waktu sesuai dengan kebiasaan awak. Jadi kalau meninggal dari saat terakhir wa usnul khotimah. Yang penting buat ending wa nanti itu ya terakhir. Ada contohnya artis 7 pulang dari Mekah, bunga kemudian. Berarti tidak istiqomah nih. Jadi wa di saat terakhir itu wa tingkatkan iman awak. Itulah. Kemudian yang terakhir menjauhkan diri dari banyak mencela dan menegur. Ini juga ya. Jadi Rasulullah itu ada seorang sahabat ya, ibunya mengantarkan anaknya ke rumah Rasulullah. Ya Rasul, binalah anakmu ya Rasul. Namanya Anas Malik ya. Dan Anas Malik berarti berang prema ada Pak zaman dulu Anas bin Malik. Didiklah anak. Padahal lamunya Pak Ibu 10 tahun di rumah Rasulullah. Hari itu dibaca kisahnya, tidak pernah piring terbang di rumah itu doh, tidak pernah batangka doh. Kemudian Rasulullah kepada istrinya kata-kata yang baik, Umairah, pipi yang kemerah-merahan, itu dah panggil kesayangannya. Ikon dah panggil bukan buruk, ya kan? Ada baik. Tidak ada mencela. Awak kan dah disuruh anak Doni, beli Indomie atau bulu ke lain-lain, ya. Lah jam 9 dia pulang kamang balik kopi tinggi yang beli bulu kau timur malah kan hari dan sebagainya kan. Sedangkan yang pagi mungkin bocor ndak ada kan. Dan sebagainya. Tidak boleh waktu. Tidak boleh menyentuh. Semuanya kisah ya Rasulullah menerima wahyu tersebut kan. Tiba rumah ya selimuti aku. Kalau anda pulang malam itulah main kayu orang itu hari malam payo kayak gitu. Itulah sebab jangan itu kan masih apa. Itu macam-macam lah. Ditanya dulu. Siapa pada udah mungkin kurang razia, mungkin bocor bannya dan sebagainya ditanya dulu. Jadi hilangkanlah sifat mencela dan menegur. Jadi tak boleh kita melakukan mencela dan menegur. Jadi itu ada 7 Bu. Jadi 7 itu kalau bahasa Arabnya itu adalah sab'ah. Bahasa Inggrisnya itu 7, bahasa Jermannya ein zwei drei vier. Ada 7 itu sampai. Kemudian ada 6 sampai 7 ada Pak. Ya. Itu yang 7 ya. Kemudian yang ke-8 Yang ke-8 Pak Topik menjadi kopiah.
kopi anjai yang utuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Taufik. Kamu sama Taufik sama Taufik. Nah ya Bapak Ibu, demikianlah persiapan kita bersama Ustaz Fauzan Ifa. Beliau adalah pembalik subar, pengganti dari Profesor Dr. Mukhlis Bahar. Dan kita lanjutkan acara kita pagi ini bersama Ustaz Novendra. Kita belajar terjemah. Dan nanti malam Ustaz kita Ustaz Cingkumin, Ustaz Cingkumin di malam. Dan besok pagi Ustaz kita Dr. Gunarif Saib. Besok pagi Senin 24 Ustaz kita Dr. Gunarif Saib. Dan malamnya Dr. Afrizal Jambak Aji. Jadi malamnya besok Jambak dan pagi Gunarif. Demikian sepertinya. Ini kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.